Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib azakumullah, kita lanjutkan bahasan dari dalil-dalil Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya sabar atas kehidupan dunia ini. Masuki halaman 397 itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal. Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang menjadikan dunia cita-cita tertingginya, faraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan hancurkan cita-citanya itu. Jadi kalau orang cita-cita hidupnya dunia, paling tinggi itu dunia, maka Allah akan hancurkan. Ini nyata. Allah akan hancurkan dunianya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya. Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Summa ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu, dan tidak mendatangi dari dunia itu melainkan ala kadarnya saja. Wa man kanatil akhirah niyatahu, barang siapa yang mencari cita-citanya yang tertinggi itu akhirat, niatnya itu akhirat, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan berikan dua-duanya, dunia dan akhiratnya. Wa ja'ala gina'u fi qalbih, dan Allah jadikan rasa kaya, rasa kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghibah, dan dunia itu merangkak, dunia merangkak menghampiri orang tersebut. Jadi bukan dia yang mencari dunia, dunia yang merangkak kepada orang tersebut. Allahu Akbar. Ini hadis mukjizat kenabian, bahwa yang Nabi sabdakan itu benar terjadi. Yang sekarang ini orang mengenal dunia nggak tahu hakikat dunia. Orang mengenal dunia hanya lewat lingkungan, lewat media, lewat khayalan, pengen kaya, pengen sukses, nggak mengenal dunia dari tuntunan agama. Akhirnya dunia yang mereka impikan sebenarnya itu racun bagi dia. Dunia yang mereka khayalkan sebenarnya justru neraka bagi dia. Banyak anak-anak itu sudah diracuni oleh fitnah dunia dari kecil. Kamu besok harus jadi orang sukses, orang kaya, orang hebat, orang punya jabatan, dan seterusnya. Itu sudah diracuni itu. Jangan ajarkan dunia dulu, ajarkan akhirat dulu. Besok kamu harus jadi pejuang, besok kamu harus menjadi pembela umat, besok kamu jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengjilat, punya kehormatan, punya harga diri. Kekayaan, kepemimpinan, ketenaran itu gampang dicari, tapi menjaga kehormatan diri, menjaga marwah kehormatan agama ini nomor satu. Itu anak-anak tuh diracuni itu, pengen kaya, pengen hebat dan seterusnya, akhirnya rusak, jahat. Seperti kita saksikan ini, orang-orang tua pada jahat-jahat, udah tua pada jahat.
Kenapa? Kecilnya nggak pernah diajarkan tentang penghambaan kepada Rabbul Alamin. Kecilnya nggak kenal pengajian. Lihat orang-orang tua sekarang nih, yang megang jabatan, jahat, pikirannya jahat, maling, rampok, nggak ada rasa kepekaan, nggak ada rasa takut dengan akhirat, nggak ada sama sekali, jahat. Kenapa? Anak kecil-kecilnya nggak kenal pengajian. Kapan ngajinya? Zaman waktu itu. Yang sekarang tuh kita lihat tua-tua itu 60, 70 nggak ngerti agama. Berbeda dengan generasi sekarang nih, ngaji, sekolahnya Islam, ya, media dakwahnya juga sudah banyak. Diharapkan bisa menggantikan posisi yang maling-maling sekarang ini. Jahat Pak, luar biasa. Terang-terangan maling. Bayangkan PCR 2 juta jadi 300. Harusnya kena tuh KPK tuh. Kena itu harusnya. Luar biasa. Berapa kali lipat itu. Dan katanya nggak ngambil untung dan seterusnya. Nah, ini gambaran satu kecil saja, contoh yang nyata. Pertama, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran pentingnya kita punya himmah. Himmah itu cita-cita yang paling tinggi. Dan orang muslim harus punya himmatul ulia. Ya, cita-cita yang tinggi. Karena hari ini kaum muslimin nggak punya cita-cita yang tinggi. Udah pensiun, lemes udah nggak ada cita-cita buat umat, buat Islam tuh udah nggak ada. Seandainya paling pengen kawin lagi, gitu. Ya Pak ya, pengen nyari janda, Pemda, pemburu janda, mana-mana nyari janda, sampai ke Sukabumi, ke Cianjur, ya, terus sampai ujung tuh Pelabuhan Ratu, Jampang Surade, gitu. Emang dah, ya banyak tuh, gitu. Sono emang janda, sono didatengin sebulan sekali boleh, yang penting dikasih nafkah. Calonnya banyak itu, gitu. Kalau enggak ke arah Kerawang tuh, belah kiri, Pakis, itu juga banyak. Jangan pura-pura nunduk Pak, gitu. Jadi banyak orang-orang tuh lemes itu, nggak ada himmah, hidup tuh nggak ada cita-cita. Ya, kesempatan waktu luang nih, apa yang bisa kita sumbangsikan? Ayo kita diskusi. Masjid sekarang ini ada 3 pilihan jihadnya masjid. Di samping buat ibadah dan ta'lim ya. Yang pertama jihadnya masjid, jihad sosial. Ini seperti masjid kayak di Jogja itu Jogokarian. Masjid yang ngasih fasilitas orang kenyang. Jadi kalau ke situ makan bebas sepuasnya itu. Itu masjid mengedepankan sisi sosial, kemanusiaan. Konon kalau hilang sendalnya diganti. Dan seterusnya. Ini terkenal. Diikuti oleh beberapa masjid, ada Namira di Lamongan, ada Masjid Al-Fatah di Sragen yang ngasih fasilitas orang musafir, masjid ramah musafir. Jadi kalau kita kemalaman nggak perlu ke hotel, ke situ udah ada kasur, udah ada makannya. Ini masjid sosial. Ada lagi masjid bisnis, masjid yang orientasinya untuk meningkatkan ekonomi umat, khususnya warga sekitar. Ya, kayak di Galaksi itu ada masjid tempat saya ngajar, Jannatul Firdaus, Taman Gigi. Masjid membina 14 UKM, usaha kecil UKM ya, usaha kecil lah. Usaha kecil. Itu dibina. Ya, yang nggak punya modal, dari nggak punya omset jadi punya omset, jadi bagus.
gitu. Usaha-usaha kecil dikembangin. Yang skala besarnya kayak Agim dulu di Geger Kalong, Bandung. Wah itu udah nasional itu. Udah bikin Aqua ya, minuman tuh, MQ. Kafir nggak mau ada umat maju, disikat habis. Cuma gara-gara dia kawin lagi, diekspos, dipelintir, habis. Intinya kafir nggak setuju, dia Muslim tuh kuat, kokoh, sukses, nggak suka. Luar biasa. Umat nih lemes, nggak ngerti bahwa terjadi apa imperialisme, penjajahan gaya baru, imperialisme baru. Cepat atau lambat habis nih. Kayak dulu penjajah Belanda nih, cuma sedikit bisa ngejajah. Sekarang kalau Bapak baca baik politik maupun ekonomi dan seterusnya, habis negeri ini. Habis. Orangnya lemes. Apalagi udah pensiun, pasrah. Bangkit pensiunan. Karena kenapa saya sering nekan-nekan pensiunan? Karena pensiunan itu banyak yang orang-orang hebat, bekas direksi, bekas komisaris, yang mereka punya wawasan yang luas. Tapi begitu pensiun nggak dipakai, sayang. Bagus untuk perjuangan umat, gitu Pak. Di antara Bapak ada yang pejabat, namanya, ada orang yang punya megang kekuasaan, manfaatin. Nah yang ketiga, posisi masjid, jihadnya itu pendidikan. Pendidikan. Sebagaimana kayak Muhammadiyah dari masjid. Pendidikan. Dan beberapa banyak masjid kayak Gontor itu dari masjid awalnya itu. Tinggal At-Taqwa ini mau kemana nih? Ya, mau pilih yang mana? Mau jihad nih lewat sosial, jihad apa lewat pendidikan atau bisnis. Jadi harus berkembang masjid itu. Masjid itu udah harus bersaing dengan kekuatan-kekuatan musuh-musuh Islam. Ya. Jangan masjid bawaannya curiga aja sama pengajian. Ngintip-ngintip, nggak bagus. Ya, ini orang-orang tua yang nggak punya konsep, yang bentar lagi mati dia. Ya, makanya masjid-masjid ini kasih anak muda. Anak muda itu energik dan nggak gampang diprovokasi. Kalau orang tua tuh gampang provokasi. Wah ini ada beda-beda dikit nih, wih rame. Pensiunan tuh kerjanya tuh. Kenapa dia nggak, pikirannya kosong dan gampang terhasut. Ini bahaya pensiunan. Makanya pensiunan tuh jihad kesempatan pada masa tua itu. Nah pensiunan kita tuh lemes ya, bangkit, bismillah. Nanti saya mau bikin konsep daurah. Pensiunan itu kita bawa ke puncak seminggu, udah gojlok itu. Bagaimana supaya matinya husnul khotimah, banyak amal. Karena banyak di antara mereka pejabat, bekas camat, bekas bupati, udah pensiun lemes. Bangkit, jihad sampai akhir hayat. Banyak di antara mereka bekas direksi, cerdas orang-orang itu, tapi nggak dipakai. Pakailah buat umat. Nah ini himmah, perhatikan. Cita-cita itu jangan dunia. Nyesel. Allah katakan barang siapa yang himmahnya karena dunia, maka Allah akan hancurkan cita-citanya itu. Seandainya dia dapat hanya sebagian saja. Perhatikan. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang muslim itu wajib punya himmah, punya cita-cita. Karena manusia itu kehebatannya itu dilihat dari cita-citanya.
penting. Cita-cita Islam husnul khotimah, cita-cita Islam jadi mujahid, cita-cita Islam mati syahid. Gitu. Jadi mujahid, jadi pejuang. Ya. Tahan lapar. Jangan gampang disuap, jadi pengkhianat. Kalau kita lihat foto-foto sejarah itu, masa penjajahan, Belandanya cuma 1. Belakangnya 20 opas. Centengnya apa namanya? Belanda, pribumi. Bayar sama golden. Ya Pak, dulu namanya golden ya. Emas tuh. Mau gitu, penjilat. Dan sampai hari ini mentalnya kayak gitu tuh. Nggak punya rasa patriotisme, nggak ada. Jahat semua itu. Kurang ajar. Gitu. Jadi kalau ceramah di instansi saya sikat-sikat aja. Paling nggak dipakai lagi, nggak masalah. Iya. Kalau lagi datang emosinya namanya ini sikat aja itu. Mumpung orangnya ada depan kita. Ya kan? Urusan belakangan dah, ya kan? Paling kalau zaman sekarang nggak dikasih amplop ya kan. Ya, kalau zaman dulu kan bisa hilang kita. Sekarang ya enggak lah. Nah, himmah ini harus muncul, Pak. Sekarang generasi tuanya, generasi mudanya rusak. Generasi tuanya lemes, gak mau capek. Udah. Perjuangan selesai. Yang mudanya bangkit, yang tuanya juga produktif. Orang tua nggak usah pakai tenaga, pikiran, saran, masukan. Kalau bapak-bapak di sini kumpulin semua kepala bapak, ide-ide semua, bagus. Biar yang muda-muda yang jalan. Gak boleh diam hidup ini. Diam nanti di alam barzah kita. Menikmati amal perjuangan kita. Sayang hidup bengang-bengong, mati-mati juga. Iya. Nah, himmah nih harus ada. Para ulama menulis tentang ulul himmah atau himmatul ulia, atau buku tentang motivasi. Bahwa Islam sudah mengenal dunia motivasi. Bedanya dengan motivasi dengan Islam, dengan motivatornya yang ada sekarang ini, kalau himmahnya Islam tuh himmahnya himmah akhirat. Himmah akhirat. Ya, berkaryalah. Kalau ulama menulis buku, kalau mujahid menumpahkan darah mereka. Ya, kita paling tidak ada keringat kita, pikiran kita. Sumbangsi buat agama ini, sumbangsi buat umat ini. Adalah. Nggak harus jadi ustadz. Apa sumbangsi kita buat umat ini? Ide-ide kita apa? Jangan begitu mati nggak ada sama sekali. Kalau buat dunia ada himmahnya, cita-citanya itu. Lihat orang pensiun tuh, udah ngukur-ngukur tanah, mau bikin kontrakan, semua begitu. Pikir sama dia tuh, bikin kontrakan sekian pintu, 40 pintu, karena bininya 4, ya, 1 istri, 10 pintu. Itu kepikir, walaupun nggak haram ya, sekali lagi jangan salah paham, ini nggak haram orang punya cita-cita, punya kontrakan, cita-cita punya ruko, gitu. Adalah dimensi sosial kita, dimensi pendidikan kita, dimensi ekonomi kita buat umat ini. Apa yang kita sumbangsikan itu? Bangkit sekalian. Lemes di saat yang bersamaan itu penjahat-penjahat itu sampai tua jahat terus tuh. Sampai tua tetap jahat pikirannya tuh. Udah tua padahal tuh 70 tahun itu. Ya, tapi sehat emang, bekas militer ya kan, gitu. Tapi pikirannya jahat tuh, ya, jahat. Habis umat ini, umatnya nggak buka wawasan, nggak buka cara berpikir, semangatnya lemah, bangkit. Ya, masjid kasih yang muda saja, kayak di Tisom tuh,
Itu semuanya anak muda. Kalau anak muda nggak ngambekan, nggak gampang kesinggungan. Kalau tua tuh udah capek dah. Ini ngambek, ini kesinggung, ini repot. Kasih yang muda. Tua berpikir kayak Cina tuh. Cina rajanya itu di kamar aja tuh, di ruangan khusus raja. Tiap hari ngapain? Ciptakan ide, ciptakan ide, ciptakan ide. Gitu. Bikinlah atau melatih menulis. Bikinlah tulisan selembaran. Bapak nulis tentang fikih, tentang akidah, nanti ada diselektif. Jadi kecerdasan Bapak tuh tidak mubazir. Bikin tulisan buat Jumatan, cetak nanti ternak. Mungkin di kalangan Bapak punya kemampuan yang hebat dalam menulis. Iya. Bangkitkan. Sayang, himmah kita nggak punya. Bangsa yang besar, bangsa yang kaya, nggak punya cita-cita sama sekali. Habis Pak, dari kita merdeka sampai hari ini nggak punya kita. Irian Jaya udah jelas tuh punya Amerika itu, dengan Freeport dan uraniumnya itu. Orang nggak bisa dibohongin, udah tahu itu. Ada uranium tuh, buat nuklir, bahkan terbaik di dunia, punya kita sama Kanada. Apa mau Australia itu. Kalimantan udah mau DP Cina tuh. Ya, suruh pindah sama Cina, mau aja. Gitu. Sumatera udah habis, konon katanya, sumber daya alamnya. Yang masih banyak yaitu Kalimantan dan Papua. Gitu. Yang masih polos. Kalau Makassar, jihadnya masih kuat. Ya. Maluku dan Kepulauan Maluku sulit ya untuk dikuasai. Nah, anak-anak ini harus dibangkitkan. Bangkit nah. Sekolah-sekolah harus bangkit. Dan saya concern kepada kawan-kawan, dan saya juga bikin sekolah. Ada beberapa sekolah yang kita garap. Gitu. Bangkit, bersaing. Jangan tidur. Ya, sayang. Orang dikasih umur, kasih kesempatan, tapi nggak dimanfaatin. Nikmat yang paling tinggi nikmat berpikir. Pikir, Pak. Saya yakin di sini banyak orang-orang cerdas. Cuman memang nggak disalurkan. Saya ini ahli. Saya ketika ngajar di salah satu kantor departemen keuangan, itu kepala kantornya rajin ngaji, rajin. Bahkan sering ngajak makan saya keluar. Berbeda dengan pengurus ini, nggak pernah ngajak makan. Ayo Ustaz makan, nggak pernah. Gitu. Jangan tersinggung ya. Kalau ngasih kopi ya, gitu. Terima kasih. Ajak makan gitu. Ayo Ustaz, ngobrol-ngobrol nih gimana? Buat dakwah nih kemana ke depannya? Karena kita dakwah bukan main-main, bukan saya ngajar pulang dapat amplop, bukan. Kita ingin manfaat buat umat. Ada nilai, ada yang kita jadikan target dalam dakwah itu. Gitu. Nah, saya diajak tuh oleh kepala kantornya. Dia direktur. Dia bilang, "Ustadz, bentar lagi saya pensiun. Saya ini ahli A, ahli B, ahli manajemen A, ahli manajemen B. Kalau Ustadz butuh ilmu saya, gratis Ustadz, buat dakwah. Setelah pensiun, saya ingin ilmu saya buat Islam." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu contoh tuh, ya. Banyak orang-orang cerdas, pintar, tapi nggak digunakan. Setelah pensiun sudah lemes. Walaupun tidak haram dia ke masjid, tapi sayang. Banyak orang cerdas, Pak. Kalau dia garap, itu bagus. Kayak yang di Galaksi itu memang seorang pakar itu yang menggarap 14 UKM itu. Sukses itu. Rasanya dia yang tentukan berapa omsetnya, dia ngasih kalkulasi bagaimana penjualannya, di training itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia yang pegang tuh. Jadi misalnya di sini ada berapa UKM nih, dibina. Gitu.
Mau nggak dibina sama masjid? Kasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Nanti orang masjid beli ke dia, gitu. Dan seterusnya. Cakep, gitu. Demikian dunia pendidikan. Anak-anak yang nggak mampu sekitar masjid disekolahkan sampai S3 kalau bisa untuk mengabdi. Ini masjid harus ada orang alimnya ke depan. Jadi nggak perlu repot-repot ngundang ustadz dari luar. Ya kalau kita ditanya masjid, orang ustadz sininya mana? Ustadz lokalnya? Nggak ada. Imam lokalnya? Nggak ada, cabutan semua. Nah, ini nggak. Masjid saya imamnya sudah ada, orang lokal, anak situ. Ya, ustadznya juga orang situ. Jadi sukses masjid ini. Ya. Kan orang kesulitan manggil ustadz nih, jauh-jauh ustadznya kadang. Iya, ekspor. Kadang dihormatin enggak. Iya. Bukan impor ya, impor ya dari luar. Nah, ke depan harus ada, dididik. Anak seputar sini yang nggak mampu sekolah kan. Ya, sampai ke Madinah dan seterusnya. Kalau saya udah banyak kader itu anak-anak itu. Anak-anak jalanan itu, terekrut tuh. Yang broken home dan seterusnya, rumah tangganya hancur, anak-anak yang nggak jelas keluarganya itu. Nah, S3 itu, doktor itu. Dulunya di Kemayoran nginjek-nginjekin saya itu. Sini dek, mau pesantren nggak? Mau Pak Ustadz. SMP bawa pesantren. Sekarang udah doktor. Bapak ibunya pisah, cerai, tinggal sama neneknya. Udah doktor, nangis emaknya itu. Nggak nyangka, anak nggak diurus, sukses. Kenapa? Mainnya di masjid. Dan itu bukan satu, berapa orang itu. Nah, masjid ini memang harus produktif. Himmah kita, cita-cita kita ini di masjid sebagai wadah perjuangan. Kemarin juga saya jauh-jauh datang ke Cianjur untuk bicara soal pendidikan. Ya, bisa kita mengelola pendidikan yang hebat, bisa. Orang-orangnya udah banyak, Pak. Tinggal orang-orang kaya mau tidak sumbangsikan hartanya untuk amal jariah. Bikin sekolah yang bagus. Seperti penabur itu, dengan sekian ratus cabang itu, dan dia sudah mempersiapkan orang-orang buat masa depan itu. Kita ada nggak yang mempersiapkan generasi yang akan datang itu? Baru naik dikit sikat, baru naik sedikit sikat. Itu yang terjadi di negeri kita. Sayang, ya, pejuang-pejuang kita sudah memberikan jalan, buka jalan buat Indonesia ini. Ini negeri Muslim, Pak, negeri Muslim. Napasnya napas Muslim. Nggak ada orang kafir sumbangsi buat negeri ini, nggak ada. Paling 1%. Yang sejarah mau dihapus tuh, peranan umat Islam tuh. Sekarang banyak penulis-penulis sejarah baru mengungkap tentang jasa umat terhadap negeri ini. Dibongkar, yang ditutup-tutupin dibongkar. Sampai Asia ini, kayak Manila. Manila itu dari bahasa Arab, fi amanillah. Tadi negeri Muslim tuh, fi amanillah. Singkirkan oleh kekuatan kafir sehingga berpusat ke Moro. Yang kemudian dituduh Moro terorisme. Padahal negeri Muslim itu, termasuk Manila, kota Filipina. Gitu. Indonesia lebih banyak lagi ceritanya itu. Nah, himmah, barang siapa yang himmahnya karena dunia, maka Allah hancurkan. Banyak Allah hancurkan. Pengen kaya, pengen sukses, pengen hebat, masuk penjara. Pengen hebat, pengen sukses, nggak taunya hancur kehormatannya, rusak, dirusak dengan dunia. Seandainya mereka dapat dunia, hanya sedikit yang bisa mereka rasakan. Jahat bener, Pak, jahat. Nah, sebaliknya, barang siapa yang himmahnya akhirat, Allah kasih dua-duanya. Kaya boleh, tapi himmahnya buat agama. Ya. Kalau himmahnya hanya untuk kaya doang, wah, kejar-kejar harta, tidak, dihinakan oleh dunia itu. Tapi kalau himmahnya buat akhirat,
Walaupun dia kaya, tapi buat akhirat ini bagus. Imam Ghazali panjang di kitab Ihya Ulumuddin yang menerangkan tentang jihad harta. Tentang jihad harta. Ghazali sufi, tapi dia bagus. Sufi yang agak moderat, dan dia bagus bagaimana pentingnya harta dalam perjuangan umat. Kalau sufi yang hakiki mengharamkan harta. Kalau perlu hidup miskin makin tinggi makom sufinya. Ghazali tidak. Harta tetap dibutuhkan. Dan sekarang ini jihad, orang-orang yang punya duit, ngapain simpen-simpen buat anak? Anak belum tentu doain kita. Salah orang. Anak itu, keluarga itu jangan dibela mati-matian. Belum tentu dia doain tiap hari, enggak. Amal jariah kita itu harus perbanyak. Ya, jihad sekolah. Ya, kita bikin sekolah kayak Al-Azhar itu gampang. Orang SDM-nya sudah ada, Pak. Kita ini banyak sarjana, orang-orang cerdas ada. Mereka nunggu, mana yang kaya-kaya ini? Mereka siap. Duitnya nggak habis, tetap untung. Bikin sekolah yang bagus itu, yang mahal, kayak Al-Azhar itu, masuknya 50 juta, 60 juta. Itu bisa, konsepnya ada kita udah punya konsep. Bapak ada duit sekian miliar, bikin. Duit Bapak tetap untung. Timbang simpan-simpan. Karena jihad pendidikan itu penting. Buat gantiin generasi ini. Yang sekarang nih, yang ngomongnya tiap hari nyerang umat. Agama itu ada Hindu, ada Buddha, ada Protestan, ada Katolik. Tapi yang dihujat Islam terus. Ada apa ini? Iya, yang dicela Islam tuh. Kiai, profesor, semua kur. Sama-sama yang dihujat Islam. Ada apa emang dengan Islam? Jahatnya luar biasa. Hindu Buddha selamat tuh, nggak ada yang nyela-nyela Hindu Buddha. Kristen nggak ada, tapi Islam bla bla bla. Kayak udah diatur gantian, besok lo, besok ente, besok dia nih, ngomong gantian terus. Mabok umat tuh, kesian umat. Nggak dilayanin, kita ngeliat sakit hati. Dilayanin kita jadi perjuangan terhambat. Itu dia kaum munafikin di negeri kita. Jadi hima ini penting, Pak. Jadi mohon maaf, saya selalu nyinggung-nyinggung pensiunan, karena saya lihat pensiunan itu punya aset. Jangan, ayo anak muda, ya anak muda terus. Padahal pensiunan itu dia punya pengalaman, dia punya ilmu, dia punya wibawa bahkan. Manfaatin. Saya berharap datang orang-orang hebat, Pak Ustadz, ayo kita bikin apa Pak Ustadz? Nah ya, saya ini, saya punya kemampuan ini, yuk. Ya kumpul 10 orang yang punya visinya bagus, jadi. Bikin apa? Bikin apalah. Nanti kita rembukan. Bangkit. Semangat pensiunan, ya kan? Ya, jangan pensiunan lemes, ya kan? Akhirnya nggak karu-karuan. Di mana-mana masjid ribut, pensiunan, tua-tua, ribut, kesinggung dikit ribut, beda dikit ribut. Mendingan energi itu dimanfaatkan buat majuan umat. Ayo bangkit. Gitu. Nah ini dia himmah. Mudah-mudahan ya hari ini dan besok At-Taqwa ini bangkit. Ya. Doain Pak, bangkit. Ya, gereja 6 tuh depan, masa kalah? Gitu. Itu ketahuan rusaknya itu, gak nyatu tuh. Kita bisa nyatu, bismillah, bangkit. Salah-salah dikit maafin aja lah, saudara seiman. Jangan ngambekan, udah ngambek tuh dibuang, ya, pada tempatnya. Gitu. Kalau ngambek sama musuh, ya gak? Ngambek sama munafikin, ya, salurkan tuh emosi kita dengan mereka. Jangan salurkan emosi kita sama-sama orang yang baik, jangan. Gitu. Sama-sama orang baik, jangan.
emosi kita salurkan untuk melawan penjajahan gaya baru. Habis Pak, habis. Kesian. Saya lihat orang-orang yang jujur itu cerita, parah Ustadz, parah. Kejahatannya luar biasa. Saya di Migas ngajar, di Pertamina ngajar, BUMN Erick Thohir ngajar, di kantornya Anies Balai Kota ngajar, di Mahkamah Agung saya ngajar. Saya tahu jadi. Di Lemhanas saya ngajar. Di sini doang dikasih kopi, sono dikasih bingkisannya lumayan. Gitu. Artinya ya nantinya informasi saya dapat Pak. Tapi saya ada yang nggak boleh saya sampaikan karena ini pengajian. Tapi harapan saya masjid ini sebagai sarana jihad kita. Dan satu persatu pengurus jamaah sudah Allah panggil, khususnya kemarin pandemi ya. Kita doakan semoga husnul khotimah. Gitu. Yang hidup kesempatan, masih ada sisa waktu untuk berjuang ya buat masyarakat. Ya, nanya apa Pak? Generasi pensiun itu sebenarnya kan potensial Pak. Generasi? Pensiun potensial, tapi nggak ada waktunya itu tadi penggerak itu nggak ada yang mengumpul itu gimana Ustaz? Wadah yang paling gampang ya masjid. Makanya saya gulirkan ini supaya masjid nangkep ya. Pensiunan ini bikin daurah. Di mana? Di puncak, apa di hotel, ya kan? Patungan, nginap berapa hari, nanti kita pembinaan akidah, pembinaan ibadah, dan apa yang bisa kita perjuangkan dalam usia-usia pensiunan itu. Bisa. Ngobrolnya di puncak ya Pak ya? Wah kan? Puncak itu di Bandung, sewa tempat ya kan? Berapa orang? Kita ada semacam pembinaan buat orang-orang lansia agar mereka bisa husnul khotimah akhir hayatnya, bisa husnul khotimah. Banyak orang-orang lansia ini punya duit banyak, buat apa? Iya, anak-anak nggak membahagiakan, nggak ngerti agama, sayang. Ada aset-aset mereka yang luar biasa, nah itu bisa digarap gitu. Nah, saya dulu pernah bikin, ya orang-orang responnya bagus, isi dukung, ya tuh Pak Ustadz, biar nggak suntuk tuh suami saya tuh, gitu, ikut seminggu tuh, 5 hari digojlok tuh, nikmat, ya kan, pantaran kan mereka tuh ada 50 orang, gitu. Ketemu ya kan, dan apa namanya kita latih fisiknya juga, olahraga dan apa namanya. Intinya pembinaan lah hari tua itu supaya produktif. Wadahnya ya masjid untuk sementara atas nama masjid ya, kalau enggak nanti kita carikan wadah. Saya ada yayasan dan sudah ada training, berapa angkatan udah kita garap ya. Kalau di sini nanti ada yang minat ya, di berapa orang nanti kita bikin, saya panitianya ya, Bapak tinggal siapkan akomodasi saja ya, kita atur semuanya ya, nggak harus kepila lah, bisa di tempat yang lain ya, yang emang enak di tempat-tempat yang tenang sambil refreshing ya Pak ya. Kalau Bekasi juga kan suntuk ya Pak ya kan, cari ya di Bandung ya kan, di Lembang ya gitu, wah nyaman ya kan. Nanti kalau udah bapaknya, kakeknya, atau nanti keluarga ya, ada binaan buat anak-anak, ada binaan buat istri, ada binaan buat suami, bisa. Jadi arah hidup ini jelas, ini dia. Kita harus ada cita-cita Pak, bisa ya, tolong nih bapak-bapak yang punya ilmu, punya keterampilan, keahlian, punya talenta, sayang nggak dimanfaatin. Tuh saya lihat tuh, satu orang tuh, siapa Pak yang megang Pak? Fulan, nanti saya mau ketemu sama orangnya. Siap Ustadz, saya mau bicara gitu ya. Berapa orang-orang ahli itu saya catat namanya dan saya manfaatkan buat masjid, buat pesantren,
pembinaan. Demikian juga pesantren itu, kita sedang bina. Yang pernah saya terangkan, salah kalau pesantren hanya jadikan orang penghafal Quran, salah. Agama itu bukan buat dihafal, agama diperjuangkan. Maka saya salahkan orang hanya menjadikan penghafal, tidak. Dia harus pejuang. Ya, nggak boleh berhenti menghafal. Ya, harus cerdas, berpikir terus. Ya, sekarang zaman orang luar biasa, Pak, kecerdasan orang tuh luar biasa. Kita ini punya potensi dalam diri kita luar biasa, cuman nggak digarap, nggak dibangkitkan, ya lemas. Kalau orang tua nyender nggak masalah, ini kan anak muda lemes gitu. Bangkit deh, maju, gitu. Sekarang persaingannya luar biasa, ya. Sayang, saya dengar tuh dari beberapa pejabat, bangsa ini aset-asetnya habis, ya. Yang sampai ke umat, sampai ke masyarakat tuh sedikit sekali, kesian. Ya, sampai direksi bilang harusnya kita udah kaya ini bangsa, minyak kita, dan cerita tuh sedih dengar direksi Pertamina itu cerita, sedih. Gimana ya Ustaz? Umat nih gimana Ustadz? Jadi saya disalahin, Ustadz ngebina umat gimana? Serius gak nih? Iya, kita serius ngebina umat. Saya ngebina majelis taklim tuh banyak. Bismillah, bangkit Pak. Bang, kalau di PT, kalau PT-nya nggak mapan, kalau Astra kan mapan. Kalau yang nggak jelas, saya suruh keluar kalian. Ngapain kerja lama-lama di sini? 35 kerja, ya, dari mulai kerja itu ngerintis usaha dulu. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun kerja punya usaha, kelihatan itu, kembangin terus. Nanti 35 tahun keluar dari kerjaan, rintis usaha sendiri. Gitu. Kemarin kita ngumpul tuh, kumpulan pedagang-pedagang, bikin dauro di puncak. Yang ngasih yang ngasih masukan pembicara orang Telkom, yang dia sudah punya jaringan herbal Nusantara, yang omsetnya puluhan miliar, gitu. Wah, termotivasi itu. Gitu. Kita harus punya marketplace, gitu, di dalam dunia bisnis tuh. Dan kesempatan di akhir zaman ini pakai online itu. Ya. Saya beli rujak Pak, iseng kan, siang-siang ngapain beli rujak di Cempaka Putih itu. Warungnya sepi, nggak ketutup, di dalamnya ratusan itu bungkus. Siapa yang beli Bu? Online Pak. Wih, cerdas. Online, padahal ketutup dia. Kita datang nggak ada yang beli nih, online Pak. Ini kita sehari itu udah sekian ratus bungkus, lewat apa online? Bener, yang dikit Gojek, ya, Grab datang kok. Memang buahnya pilihan, cerdas. Nah, yang muda bekerja, yang tua berkreasi, berpikir, gitu. Jadi kerja, saya bilang jangan sampai tua. Ya, ya Pak, ya Pak. Tadi wadahnya masjid ya. Ya, saya bilang tadi dari awal, masjid buat sosial, buat pendidikan, apa buat bisnis perjuangannya. Ya Pak, Bapak nanya Pak. Ya Pak, kalau paparan Bapak tadi memang sebenarnya baik Pak. Tapi kita kembali yang orang veteran tadi, yang pensiunan tadi, bagaimana kita membentuk di dalam satu suasana, padahal masjid sudah ada, tapi tidak berpotensi, tidak sembarang. Nah, sedangkan di dalam lingkungan kita itu multi Pak, multi ras, multi ekonomi, tetapi sulit untuk mempersatukan itu Pak. Adakah trik-trik ataupun kalau kita lari dari situ Pak, apakah kita berdosa? Enggak berdosa kalau kita mau pindah. Ya, enggak. Oke, Bapak mau cari yang lebih nyaman, boleh aja.
nyari tempat yang lebih produktif boleh saja. Tapi memang sekali lagi saya mengajak bagi DKM ya, DKM jamaah, udah saatnya jangan sia-siakan umur kita. Ya, produktif lah. Produktif. Sekarang ini udah banyak orang punya dispenser titip ke masjid. Punya makanan titip ke masjid. Udah banyak orang antusias ke masjid. Sekarang cita-cita kita satukan di masjid. Semangat kita satukan di masjid. Harta kita wakafkan ke masjid. Iya, sayang. Banyak Pak nih orang-orang yang sudah sepuh, rumahnya banyak, asetnya banyak. Sampai saya pernah dicolek usia 83. Dia punya ribuan hektar tanah di Sulawesi. Gimana Ustadz? Wakafin, jual. Yang produktif, sini jihad ke Bekasi kayak ke Jakarta. Kalau nggak produktif sudah. Gitu. Anaknya udah kaya semua gitunya. Wah itu 83. Tapi dia punya semangat tuh. Saya mau wakafin Ustadz. Sudah, nggak harus ke saya Pak. Kemana aja Pak. Yang penting bisa produktif buat umat. Ya, mudah-mudahan ke depan Allah mudahkan urusan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.